Ya, kita berbicara ya, mengenai yang namanya subsidiary ledger ya, dan juga special journal. Atau dalam bahasa lainnya, subsidiary ledger ini disebut dengan buku besar pembantu, itu Bapak Ibu ya. Jadi ada buku besar utama, itulah yang namanya general ledger ya, yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada yang namanya subsidiary ledger, buku besar pembantu. Nah, kenapa ada buku besar umum dan ada buku besar pembantu? Ya, nanti akan kita lihat apa latar belakangnya, menampung perkiraan apa yang namanya subsidiary ledger ya. Dan juga jurnal khusus ya, special journal. Nah, jadi nanti jurnal khusus ini tujuannya untuk apa ya? Tujuannya nanti adalah untuk mencatat perkiraan yang sifatnya khusus gitu ya, yang nggak ditampung di jurnal umum ya, Bapak Ibu. Nah, jadi nanti kita akan melihat gambarannya yang namanya buku besar pembantu itu contohnya gimana ya, dan juga apa sih kelebihan atau juga keuntungannya menggunakan buku besar pembantu ini gitu ya. Dan juga melihat ya bagaimana transaksi jurnal khusus itu yang mencatat itu hanya transaksi khusus penjualan ya, hanya mencatat transaksi penerimaan kas atau cash receipt ya, untuk mencatat transaksi pembelian ya, untuk mencatat transaksi pembayaran. Nah, ini ya yang namanya jurnal khusus, dan juga dampaknya jurnal khusus itu, dan juga sistem keamanan cybernya bagaimana gitu ya. Nah, jadi kita melihat hal yang alamiah dari buku besar pembantu ini itu dua gitu ya, Bapak Ibu ya, untuk menampung dua perkiraan, yaitu ketika perusahaan berhubungan dengan pelanggan gitu ya. Jadi kalau berbicara perusahaan berhubungan dengan pelanggan itu tergantung gitu kan, seberapa banyak pelanggan perusahaan. Ya, kalau pelanggannya puluhan orang ya, dalam hal ini buku besar pembantu tidak diperlukan sekali misalnya ya. Tapi kalau misalkan pelanggannya udah puluhan ribu gitu kan, ribuan gitu ya, malah jutaan. Nah, tentu saja buku besar pembantu ini diperlukan ya Bapak Ibu. Ya, maka berbicara hubungan dengan pelanggan nantinya berbicara utang dan piutang gitu ya. Perusahaan itu punya piutang gitu ya, hubungan dengan pelanggan. Pelanggan punya hutang, atau sebaliknya perusahaan punya hutang, ya pelanggan punya piutang. Nah, itu lazim terjadi. Gudang belawat. Ya, kemudian juga yang berhubungan dengan pemasok perusahaan, kreditur gitu ya. Jadi bicara kreditur, ya maka nantinya perusahaan itu punya kerjasama, punya KSU gitu ya. Mitra, ya kan, yaitu para kreditur, para pemasok. Ya, kalau rumah sakit dia krediturnya siapa? Obat gitu kan, obat atau apotik gitu ya. Kalau dia toko obat atau apotik ya, dan hubungannya berkaitan dengan utang dan piutang, ya ada misalkan pasien gitu ya yang ambil obat ke apotik gitu kan, maka jenis obatnya banyak gitu kan. Nah, ini kan nggak bisa ditampung satu persatu pada perkiraan apa ya, pada perkiraan jurnal ya. Maka diperlukannya yang namanya jurnal buku besar pembantu ya, yaitu namanya account payable. Dan beberapa aplikasi akuntansi ini sudah mengadopsi gitu ya, sudah ini available gitu ya, sudah available yang dengan yang namanya apa ini gitu ya, buku besar pembantu yang mengelola pelanggan maupun juga mengelola kreditur gitu ya. Nah, jadi ini di apakan ya, bisa di track dan juga ditelusuri ya pada buku pembantu. Nah, ini. Nah, jadi buku besar pembantu inilah struktur perkiraannya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa melihat ya, ini buku besar umum dan ini buku besar pembantu. Nah, jadi kalau buku besar pembantu kalau berkaitan dengan kas misalnya, nah itu buku besar umum udah bisa ya, atau juga berkaitan dengan modal ya, atau juga ekuitas ya, atau juga saham gitu ya. Nah, itu buku besar umum. Nah, tapi kalau misalnya utang dan piutang itu tadi berhubungan dengan piutang itu berhubungan dengan pelanggan ya. Berhubungan dengan utang itu berhubungan dengan
kreditur ya, atau juga supplier berhubungan dengan kreditur ya, para pemodal ya. Nah, inilah contohnya Bapak Ibu ya, kalau kita lihat aplikasi akuntansi yang banyak ada sekarang, seperti misalnya mulai dari Accurate Accounting gitu kan, Zahir Accounting, Peachtree Accounting gitu kan, atau juga apalagi ya, aplikasi akuntansi GL gitu kan, atau juga banyak aplikasi akuntansi yang ada di pasaran maupun online atau juga offline. Nah, itu semuanya ada namanya buku besar pembantu. Jadi buku besar pembantu itu merupakan ya bukan bagian dari pelaporan keuangan ya, tetapi membantu dari melaporkan keuangan. Nah, jadi kalau bicara aplikasi akuntansi itu ada yang aplikasi akuntansi yang sudah jadi, ada yang memang rancangan sendiri gitu kan. Apakah menggunakan Visual Basic ya kan, apakah menggunakan Oracle gitu kan, apakah menggunakan bahasa program yang lainnya gitu kan. Nah, itu banyak ya, kalau di kampus informatika ini mereka merancang program seperti ini gitu ya. Nah, jadi buku besar pembantu itu inilah kira-kira ya. Jadi bicara tadi katanya piutang gitu kan. Nah, ini piutang 4.000. Dari mana ini 4.000? Ya, buku besar piutang ini 4.000 dirinci di buku besar pembantu. Ya, utang dalam hal ini piutang piutang kepada Aaron 2.000. Tanggal berapa, mutasinya berapa, nah itu dapat diketahui dari buku besar pembantu. Nah ini ya, 2.000. Kemudian masih kurang tadi kan, yaitu buku besar pembantu yang lainnya, misalnya kepada Brandon. Ya, kepada Brandon di sini 0 gitu ya. Artinya sudah dilunasi, ya sudah dilunasi oleh Brandon. Kemudian juga si Karen, ya 2.000 dia. Kenapa? Dari tanggal berapa dan mutasinya bagaimana, debit dan kreditnya dapat diketahui di buku besar pembantu. Nah, tujuannya apa buku besar pembantu ini? Ya, agar database ya jadi mengelola database sebenarnya. Nah, itu akuntansi hubungannya dengan database sangat erat ya. Hubungannya akuntansi dengan sistem informatika sangat erat ya. Ya, makanya ya dalam hal ini buku besar pembantu ini mengelola data hutang dan data piutang ya. Artinya database perusahaan. Nah, ini ya yang perlu kita ketahui. Jadi buku besar pembantu itu ya rinciannya ya, dengan kata lain rincian dari general ledger terdapat pada subsidiary ledger. Nah, itu kesimpulannya. Nah, apa keuntungannya? Nah, keuntungannya adalah, nah ini itu tadi ya, bisa mengelola kita data pelanggan sehingga nggak ada yang komplain. Yang nggak ada yang komplain. Kreditur begitu juga, nggak ada yang komplain. Pak, ini utangnya harusnya sekian, tapi kenapa masih sekian ya? Artinya itu belum mengelola buku besar pembantu yang up to date gitu ya, atau juga yang sifatnya real time. Nah, keuntungan lainnya adalah ya bisa kita mengelola secara retail ya, artinya jejak transaction gitu ya. Artinya rekam jejak transaksi itu terekam di mana? Di buku besar pembantu. Umumnya totalnya pada general ledger ya. Jadi rinciannya pada buku besar pembantu. Lalu juga bisa menelusuri perkiraan yang salah tadi. Artinya ada perkiraan yang belum update, maka bisa ditelusuri. Ya, cara mengeceknya mana? Mengeceknya ke buku besar pembantu. Nah, ketika audit datang, misalkan mau mengaudit hutang perusahaan, gitu kan, harus ada konfirmasi. Konfirmasi lapangan ada, kemudian dokumen sudah ditelusuri, lalu dicek lagi kemana? Ke buku besarnya. Lalu ditelusuri lagi kemana? Ke buku besar pembantu atau subsidiary ledger ya. Jadi bisa apa ya? Bisa mengelola jejak audit. Nah, ini ya. Kemudian juga ini ya, possible division of labor gitu ya. Artinya di sini bisa dikelola oleh bagian tenaga kerja gitu ya. Nah, jadi itu. Lalu kita lihat jurnal khusus ya, Bapak Ibu. Nah, jadi jurnal khusus ini lazim diterapkan ya paling banyak itu pada perusahaan dagang sebenarnya, gitu ya. Pada perusahaan dagang. Nah, inilah jurnal khusus itu.
Jadi kalau ditanya berapa tipe jurnal khusus, ya inilah dia. Yang pertama sales jurnal, ya, kemudian juga artinya jurnal penjualan ya, yang mencatat seluruh penjualan perusahaan, ya kan? Penjualan perusahaan itu banyak sekali gitu kan. Nah, banyak sekali. Ya, apabila ratusan ya nggak bisa ditampung di jurnal umum, nah maka diperlukanlah namanya jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan gitu ya. Kemudian juga jurnal penerimaan kas. Nah, penerimaan perusahaan itu ya banyak begitu kan. Jadi dari mana saja sumbernya, siapa yang bayar, nah itu dapat dikelola pada yang namanya jurnal penerimaan kas gitu ya. Kemudian juga jurnal pembelian gitu ya. Jurnal pembelian. Jadi pembelian order, purchase order gitu kan banyak dilakukan ya, maka masuk kepada database-nya di mana? Database-nya di purchase jurnal ya. Kemudian juga cash payment jurnal ya, jurnal pembayaran kas. Nah, jadi kalau ada tadi penerimaan kas, maka di sini ada pengeluaran kas. Nah, jadi seluruh yang dibayar yaitu tertampung di mana? Di jurnal pengeluaran kas, all cash paid ya, seluruh kas. Mau dia bayar gaji, mau bayar vendor, mau bayar beban-beban lainnya, ya itu semuanya masuk pada cash payment. Dan apa ya? Jurnal umum. Nah, jadi jurnal umum sini yang nggak masuk ya, di luar dari sales jurnal, cash receipt jurnal, purchase jurnal, dan juga cash payment jurnal. Nah ini. Nah, gambaran dari jurnal penjualan ya, penjualan itu credit sales ya, misalnya seperti itu ya, artinya dengan kredit berarti menimbulkan piutang ya. Jadi piutang kepada si A, si B, si C gitu kan. Nah, sebagai berikut. Nah, dengan sistem ini ya, masing-masing pada jurnal penjualan itu akan menghasilkan yang namanya harga jual ya. Harga jual dan harga pokok ya, at cost. Nah, ini. Dan sales jurnal itu ya setelah di jurnal kemana? Diposting gitu ya, Bapak Ibu, kemana? Ke buku besar. Nah, jadi ini misalkan kepada apa tadi ya, si Aaron ya, si A, si B, si C. Nah, ini masuk kepada buku besar pembantunya. Nah, ini jadi mengelola database ya. Jadi mengelola database berapa saldo pelanggan yang tertunggak ya, berapa saldo pelanggan yang merupakan masih piutang yang tertera di buku besar pembantu ini. Begitu juga ini ya, laporan bulanan gitu ya. Jadi laporan bulanan ini diposting mana? Ke buku besar juga gitu ya. Jadi saldo piutang tadi yang ada pada jurnal khusus gitu ya, itu masuk pada buku besarnya gitu ya. Nah, begitu juga jurnal penerimaan kas. Nah, jadi seluruh penerimaan kas, nah di sini kan terlihat ya, penerimaan kas itu melibatkan akun yang namanya akun kas gitu ya, debit. Kemudian akun diskon, gitu kan, sales diskon ya. Kemudian akun piutang gitu ya. Kemudian akun penjualan, kemudian akun piutang lain-lain. Artinya apa? Ya kalau kita terima kas berarti debit kas gitu kan. Kasnya masuk, kemudian kreditnya apa? Piutang. Ya kan, piutangnya berkurang. Ya karena pelanggan membayar hutang, maka dampaknya kas perusahaan bertambah, piutangnya berkurang gitu kan. Ya atau misalnya penjualan tunai bukan kredit gitu kan, maka kasnya bertambah, ya penjualannya bertambah gitu kan. Nah di sini debitnya kas, kreditnya sales revenue gitu ya Bapak Ibu. Nah ini yang dikatakan dengan jurnal penerimaan kas. Jadi khusus dia mencatat transaksinya. Nah kalau misalkan satu hari itu di bulan Mei gitu kan, di bulan Mei itu ada tanggal 1 Mei. Nah, dari pagi sampai sore itu ada 50 transaksi. Nah, maka 50 transaksinya di jurnal seperti ini, di input gitu ya. Masuk ke jurnal apa ya? Jurnal penerimaan kas. Nah, ini apakah online atau juga offline? Nah, ini tergantung platformnya gitu, platform aplikasinya. Ya, tetapi mekanisme kerjanya ya seperti ini gitu ya. Jadi hubungannya dengan catatan akuntansi ya langsung terjurnal ya seperti ini.
Nah itu ya. Makanya jurnal spesial jurnal ini lazim diterapkan pada beberapa aplikasi akuntansi yang ada. Nah itu tadi. Dan inilah hubungannya kemana? Ke buku besar gitu ya, dan juga ke buku besar pembantu. Nah di sini kita lihat Bapak Ibu ya, general ledger and subsidiary ledger gitu ya. Jadi yang tertera tadi di debit kas ya, kemudian di kreditnya penjualan oleh pelanggan yang bernama ini gitu kan. Ya maka inilah postingannya kemana, ke buku besarnya ya. Jadi melibatkan akun kas, akun piutang, akun inventory ya misalnya ya. Lalu yang piutangnya masuk ke mana? Ke piutang dan utangnya masuk ke mana? Masuk ke buku besar pembantu. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan Bapak Ibu. Terkait dengan subsidiary ledger and special journal ini. Izin Prof. Ya, silakan Pak. Prof, tadi kan dibilang subsidiary ledger ini banyak advantage-nya, Prof. Ya. Kira-kira penggunaan subsidiary ledger ini ada nggak kerugiannya untuk akuntan kita? Ya, kalau dia subsidiary ledger ini hakikatnya adalah mengelola database, Pak ya. Mengelola database. Jadi kalau kerugiannya gimana? Ya, makanya bagian accounting itu sangat vital gitu ya orangnya. Artinya orang yang mengetahui rahasia perusahaan gitu kan. Ya, artinya bagian accounting itu tahu gitu kan siapa pelanggan perusahaan dan berapa hutang. Ya, ini kalau tersebar datanya, nah maka ke rahasia perusahaan ya, dampaknya ke rahasia perusahaan. Kerugiannya gitu Pak. Jadi kerugiannya ya ada perusahaan yang nggak mau dia mengelola buku besar ini, nggak sembarangan ya, harus anaknya gitu kan, harus keluarganya gitu kan. Nah itu dia sampai ke situ gitu kan. Nah, jadi ini atau orang kepercayaan lah gitu ya. Jadi dampaknya itu tadi yang mengelola yang punya password, yang punya keyword dari buku besar pembantu dan juga jurnal khusus ini orang kepercayaan perusahaan. Ya karena ini menyangkut nantinya strategi gitu kan, bisa diambil alih oleh perusahaan lain, pelanggan tertentu gitu kan. Mana pelanggan yang dalam hal ini punya kemampuan bayar yang tinggi, atau pelanggan yang lancar atau yang tidak lancar, ya dapat diketahui dari sini gitu ya. Nah ini ya, disadvantage ya dari apa ini ya, buku besar pembantu. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Ya. Nah berikutnya adalah ya silakan Bu. Yang bagian referensi 311-200 itu merujuk kemana ya? Dan ada checklist itu maksudnya apa ya? Kode perkiraan nomor. Iya di jurnal yang atas di kas receipt jurnal. Kan itu ada, pokoknya di semua jurnal kan ada referensi, itu kita bisa tahu referensi itu maksudnya merujuknya kemana ya? Ya, jadi kalau dia ref ini gitu ya, referensi ini itu kan pengertiannya adalah kode rekening gitu ya. Nah, jadi misalkan kode rekening share capital gitu ya, maka kode rekeningnya 311 ya, atau juga not payable ya, kode rekeningnya 200 gitu kan. Nah, ini itu dikatakan dengan referensi. Kalau yang checklist itu sendiri, Prof? Ya, kalau yang checklist itu sendiri, nah ini kan dari apa ya? Ini kan bukan kode rekening. Berarti apa? Ya berarti nama apanya ya? Nama debiturnya atau nama pelanggannya. Jadi kan kalau nama pelanggannya itu kan nggak bernomor chart of account gitu kan, nggak berkode rekening dia. Tapi adalah pelanggan, nama pelanggan ya, urutan pelanggan dalam pengelolaan database-nya itu tidak diberikan kode gitu kan, atau boleh diberikan kode atau juga tidak diberikan kode. Nah jadi dalam hal ini pada jurnal penerimaan kas ya ini nama pelanggan itu tidak berkode ya, tidak bercat of account begitu. Karena kan cat of account ini gunanya nanti ke pelaporan keuangan gitu kan. Di laporan keuangan itu kan nggak tampil nama pelanggannya ya, nama pelanggan dan nama vendornya nggak masuk gitu kan.
Kalau misalkan di laporan audit nama pelanggan dan nama vendor ini banyak orang keberatan, gitu kan? Nama saya jangan masuk katanya. Ya kalau pada produk-produk tertentu kan nggak mau dia kan. Siapa pengguna misalkan apa gitu kan produk tertentu, siapa pelanggannya ya nggak mau dia diekspos, gitu kan. Nah ini rahasia sekali gitu. Ya, artinya daftar pelanggan itu nggak masuk dari item pelaporan keuangan perusahaan kecuali perusahaan terbuka ya, TBK. Nah kalau dia perusahaan TBK ini bisa diketahui ya dari catatan atas laporan keuangannya. Tapi kalau perusahaan private company, nah ini apa ya kerahasiaan perusahaan. Nah, kira-kira demikian. Ya, kemudian juga inilah dia hubungannya tadi Bapak Ibu ya antara jurnal penerimaan kas ya dengan laporan keuangan ya dengan buku besar gitu ya, general ledger. Jadi misalkan ini schedule of account receivable ya, artinya ini daftar piutang perusahaan. Ya, artinya siapa saja daftar pemasok ya. Berarti kalau dia bicaranya piutang adalah pelanggan ya. Berarti pelanggan perusahaan ini siapa saja pelanggan perusahaan dan berapa saldo piutang perusahaan yang ada pada pelanggan itu. Nah, misalnya ya kalau perusahaannya financing ya. Nah, ini kan sangat mutlak ya jurnal penerimaan kas ini. Berapa orang udah bayar cicilannya ya, berapa sisa utangnya gitu kan. Nah, ini kan sangat perlu sekali gitu di database-kan gitu kan. Nah, maka 51.180 ini gitu ya. Nah, ini terdaftar di buku besarnya. Jadi global totalnya ada di buku besar. Pada perusahaan tertentu ini memang sangat penting sekali. Seperti misalnya perusahaan leasing tadi gitu kan. Ya, berapa pelanggan itu saldo apanya gitu ya. Artinya outstanding hutangnya berapa tersisa. Ya, outstanding piutangnya berapa tersisa gitu kan. Nah, ini kan harus dikelola sedemikian rupa gitu kan. Artinya ini by system gitu kan. By system ini. Nah, ini jadi hubungannya antara daftar rincian piutang ya dengan buku saldo piutang yang ada di buku besar. Nah, ini hubungannya ya. Begitu juga 170.850 ini harus seimbang ya dengan saldo kreditnya. Ini. Prof, mau nanya lagi, Prof, dari yang sebelumnya. Ya. Di general ledger ini kan ada sales discount ya yang sebesar 781. Jadi kalau suatu penjualan itu kita berikan diskon harus tetap dipaparkan dalam jurnal, begitu ya kurang lebih. Nah, jadi diskon itu kan jurnal apanya ya, jurnal standarnya ya kalau terjadinya diskon gimana? Maka jurnal berarti kan kalau dia perusahaan jual lalu memberikan diskon, maka jurnalnya adalah sales di debit, kreditnya kas di debit, kreditnya sales gitu kan. Langsung dapat diskon gitu kan. Nah, diskonnya di mana? Diskon itu kan kontra dari penjualan. Penjualan itu kan saldo normalnya di kredit ya. Maka diskonnya di debit. Mengurangi penjualan kan. Nah, jadi sales diskon di debit ya, kas di debit, kreditnya revenue. Nah, itu kalau kita memberikan diskon pada pelanggan. Nah, kalau kita malah yang mendapat diskon ya dalam pembelian juga harus dimasukkan di jurnal gitu ya. Jadi diskon itu selalu dicatat oleh perusahaan. Sekecil apapun. Ya, sifatnya material. Ya, kalau kita beli barang dari vendor dapat diskon dengan syarat 2/10 N/30 gitu kan. Dapat dibayar dalam jangka waktu 10 hari gitu kan, maka potongan 2%. Maka potongannya dicatat. Nah, selalu diskon pembelian itu ya jadi bedakan ya antara diskon pembelian dengan diskon penjualan. Kalau dia diskon penjualan tadi letaknya di debit ya. Kalau dia diskon pembelian letaknya di kredit ya karena saldo normal dari pembelian ada di debit. Nah, ini. Jadi selalu diposting ya, wajib diposting juga ke buku besar walaupun diskon ya, walaupun juga retur ya. Bukan hanya diskon, retur juga ya. Rabat ya. Nah, itu juga harus diposting ya di jurnal ya. Jadi kalau bicara posting katanya identik dengan general ledger.
asal dari general ledger dari jurnal. Apakah general jurnal, apakah special jurnal. Nah itu. Tanya Prof, Silakan Pak. in case ada refund, itu berarti kita masukkan ke general ledger, tapi dia di debit juga berarti. Betul Pak. As a Jadi company. ya kalau bahasa sekarang kan gitu kan, istilahnya refund, cashback, gitu kan. Nah itu kan cashback. Nah sebenarnya cashback itu apa? Itu kan bahasa marketing kan cashback. Tapi kalau bahasa akuntansinya diskon, nah gitu ya. Diskon itu. Maksudnya kalau misalnya kita consider refund itu di debit, di kredit nggak balance berarti ya Prof? Atau itu termasuk penjualan juga nantinya? Artinya balance-nya gimana? Kalau Ya misalnya penjualan udah pasti berkurang kan. Hmm. Ya, jadi kurangkanlah diskon itu dari penjualan kotor, maka dapatlah penjualan bersih, net sales. Nah, jadi sebelum kita jurnal, jadi jurnalnya misalkan apa? Nah, saya membeli sepeda motor, harganya 20 juta, gitu kan? Dapat potongan 10%. Ya, maka potongannya berapa? 2 juta, gitu kan? Maka dicatatlah, jurnalkanlah, gitu kan? Showroom misalnya. Maka jurnalnya apa? Jurnalnya bank, karena transfer bank ke rekening perusahaan. Bank di debit 18, bank di debit sebesar 18 juta. Jadi nggak 20 juta lagi, Bapak ya. Kreditnya apa? Kreditnya penjualan sepeda motor. Harganya 20. misalnya 20 juta, gitu kan. Nah, diskonnya letaknya di mana? Diskonnya di debit. Di debit. Ya, di debit. Di debit, betul. Jadi debit balance ya, Bapak ya. Nah, itulah. Tapi ini, maaf Prof. Ya, Kalau misalnya refund itu kan, kalau saya nanggapnya itu menyebabkan kerugian suatu company kan. iya, betul Pak. Nah, ngebalance-kannya itu tadi belum dapat. Kalau diskon, saya udah clear sekarang. Ya. Kalau dia cashback itu kan artinya pengertiannya gimana ini Pak? Bukan cashback, lebih ke, iya bisa sih. Refund ini totally 100% dana itu dikembalikan ke pembeli. Ya, refund Artinya itu mengalami kerugian kan si ya company. pengertiannya kalau refund itu bahasa IFRS-nya itu adalah apa? Retur barang, gitu Pak ya. Ya. Nah, retur barang artinya kita beli barangnya 20 juta, tapi karena rusak businya, ya kan, maka businya ganti gitu kan. Ya, digantilah. Ya, maka terjadi retur barang. Nah, retur barang itu perkiraan mana? Ya, perkiraan kontra dari penjualan juga. Jadi kontra dari penjualan kan mengurangi nilai penjual kan. Ya, memang merugikan perusahaan, ya tetapi dicatat, Pak. Ya, jadi dicatat di mana? Di debit. Ya, karena apa tadi? Penjualan letaknya di kredit. Ya, karena ada retur busi tadi, harganya 200.000, maka retur barang retur busi, return and allowance bahasa akuntansinya, return and allowance di debit. Nah, seperti itu. Jadi kreditnya dikurangin semua sama kerugian yang terjadi gitu. Betul, ya. Pak. Baru Jadi dibalaskan di debit. dikontrakan semua, artinya dilawankan. Mengurangi dari penjualan bersihnya, mengurangi dari penjualan kotornya ya. Jadi nanti istilah penjualannya itu ada gross sales, ada net sales. Terima kasih Pak. Ya. Izin Prof. Ya, silakan Pak. Terkait diskon ini Prof. Berarti perusahaan itu bisa aja membuat harga setinggi-tingginya dan memberikan diskon sebesar-besarnya ya Prof. Berarti. Betul Pak. Nah, jadi memang ya kebijakan diskon itu sebenarnya ya udah pasti perusahaan nggak mau rugi gitu ya. Nah, jadi walaupun bahasanya diskon diberikan diskon 50%, ya tapi sebenarnya harga jualnya udah dinaikkan. Nah, itu ya. Jadi memang kalau misalkan wah ini akhir tahun kan gitu. Sering perusahaan itu ini akhir tahun cuci gudang ya. Kami diskon 50%. Ya sebenarnya secara internal yaitu sudah dinaikkan dari harga jualnya. Jadi harga jualnya itu udah di bagian anggaran itu kan udah menyusun schedule kan. Kalau diskonnya 20% bagaimana laba perusahaan? Kalau diskonnya 30% bagaimana? Kalau diskonnya 50% bagaimana dampaknya laba perusahaan sampai pada perhitungan dividen. Nah, sampai ke situ ya. Hitungannya kan udah
apa ini udah link semuanya, gitu kan. Jadi sudah apa gitu ya. Walaupun diberikan diskon 60%, tetap laba bersihnya sekian. Gitu ya. Nah itu udah dihitung. Gitu ya. Nah jadi kalau nggak ada diskon ya sulit penjualan, gitu. Artinya sulit bersaing atau juga payah laku, gitu kan. Maka kebijakan diskon. Tetapi harganya udah dinaikkan atau bebannya sudah dikurangi atau harga pokoknya udah dikurangi. Nah, tetapi yang paling memungkinkan adalah itu tadi harga jual ya. Jadi harga jual itu kan udah sifatnya banyak faktor, gitu kan, perbandingan dengan kompetitor ya, dan sebagainya. Ya, tetapi yang paling memungkinkan adalah ya harga jualnya ya sudah diperhitungkan, ya diperhitungkan walaupun diberikan diskon maksimal 50% misalnya. Oke, baik, Ya, Prof. dan Bapak Ibu. Ya, cukup. Baik, berikutnya pembelian gitu juga. Nah, saya jabarkan tadi pembelian kan kita berhubungan dengan pemasok, gitu kan. Ya, karena pemasoknya Aston, Weber, and Jasper misalnya, dia memasok barang kepada perusahaan dengan syarat, diberikan syarat, diberikan terminologi apa ya, syarat dan ketentuan berlaku, gitu kan. Nah, dia dipasok 11.000 oleh Jasper Manufacturing dari vendornya kan. Nah, kasih pasok barang dengan syarat dapat diskon 2%, 2/10 N/30 kan. Nah, ini juga dari Eaton, ya dari Weber, dari Jasper, nah semuanya memberikan diskon. Jadi kalau kita beli, ya bagian purchasing itu membeli nggak ada diskon, ya itu apa ya, dipertanyakan. Selalu ya vendor itu memberikan diskon, Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang tercatat pembeliannya di buku jurnal pembelian itu ada di mana, di buku besar pembantu, agar dapat diketahui apa buku besar pembantu buku besar pembantu hutang ya, itu dapat mengetahui kronologis 11.000 ini dari tanggal berapa, nah, dapat diketahui di mutasinya, karena vendor ini kan kirim terus, kirim barang faktur purchase ordernya ini ya kan, slip ordernya ini kirim gitu kan. Nah, ini tanggalnya dan referensinya. Ini referensi ini tadi itu bisa tadi kode rekening Bapak Ibu, dan bisa juga nomor halaman, gitu kan. Nah, nomor halaman pencatatan pembukuan internal perusahaan P1, ya. Pick one artinya. Nah, ini kan semuanya udah aplikasi, gitu kan. Isi faktur itu kita udah nginput ke purchase jurnal. Kalau dulu era tahun 90-an dan semua masih manual, ya perusahaan lakukan seperti ini. Nah, ini. Ya kalau tergantung gitu kan, perusahaan mau pakai aplikasi atau tidak, gitu kan. Nah, inilah dia. Nah, jadi semua terekam gitu ya, data-datanya. Tanggal berapa kronologisnya, jadi jejak auditnya dapat ya. Dalam beberapa aplikasi tinggal klik ya kan. Ini diklik. Nah, terutama paling Bapak Ibu paling mudah ya. Kalau mau pakai accurate accounting, nah itu seperti ini dia. Accurate accounting harganya sekitar 11 juta itu kan. Ada yang versi apanya ya, versi standarnya, versi manufacturingnya, versi yang trialnya juga ada, ya. Bisa dicoba. Nah, ini juga itu tadi ya. Nah, itu tadi bicara kita kalau lihatnya di buku besar pembantu. Nah, bagaimana kalau melihat bicara pembelian tadi ke buku besar umumnya? Nah, jadi buku besar umumnya kalau kita pembelian kan dampaknya ke inventory perusahaan, gitu kan? Inventorinya bertambah, hutangnya bertambah, gitu kan? Setiap perusahaan mengeluarkan purchase order, gitu ya, maka dampaknya adalah inventorinya bertambah, barang datang, stok gudang bertambah, ya kan? Di sisi lain hutang perusahaan timbul karena pesan barang. Jadi dampak pencatatannya bisa dilihat di mana, di general ledger. Nah, jadi nanti tinggal cocokkan dengan data lapangan. Kadang tidak ada barang di gudang tapi dicatat, atau ada dicatat tapi barang di gudang tidak masuk. Nah, ini juga saling mencocokkan, Pak Ibu ya. Nah, pembayaran juga ya, pembayaran kas. Nah, jadi pembayaran kas
kita bayar pada siapa, nah, maka dampaknya kemana? Ke buku besar pembantu hutang. Nah, ini Bapak Ibu ya, buku besar pembantu hutang. Begitu juga pengeluaran kas. Nah, jadi bukan hanya penerimaan kas, cash payment, kemudian juga cash disbursement. Nah, cash disbursement itu pengeluaran kas. Kita bayar sama orang. Ya, bayar sama orang atau sama vendor, dampaknya kemana? Ke buku besar, gitu kan? Jadi bicara buku besar pembantu, ya buku besar pembantu penerimaan kas, pembayaran kas, itu kita bicara buku besar pembantu rincian kepada siapa dibayarkan, gitu ya. Yang tidak tergambarkan pada jurnal umum, karena jurnal umum itu buku besar umum itu hanya bicara mutasi akun, sedangkan pada jurnal khusus itu bicara ini bukan mutasi akun, tetapi mutasi vendor atau juga mutasi supplier, vendor dan juga customer ya. Ya, kemudian juga yang di entry di general ledger apa saja yang artinya yang nggak masuk di jurnal khusus gitu ya. Ya, itu adalah perkiraan yang sifatnya rutin. Nah, jadi misalnya bayar gaji perusahaan, bayar gaji karyawan, bayar rekening listrik, bayar air, itu semuanya di di jurnal umum itu. Jadi secara sifatnya general buku besar pembantu itu adalah rutinitas ya. Ya, bagaimana misalnya kalau kita gambarkan di Indomaret itu ya. Di Indomaret itu berapa orang yang beli? Ya, kalau di pembukuan di pembukuan tokonya itu nggak menyelenggarakan tidak menyelenggarakan pembukuan, gitu kan? Tetapi yang membukukan di kantor pusatnya kan, secara online, secara real time. Nah, itu udah pasti menggunakan yang namanya buku besar pembantu yang ribuan transaksinya kan dari berbagai cabang yang ada. Nah, seperti itu. Dan kemudian juga nih kita lihat di era di era cyber sekarang ini, maka cybercrime, ancaman terhadap jalannya sistem akuntansi tetap ada, gitu kan. Jadi jalannya keberadaan sistem akuntansi itu ya tidak lepas dari yang namanya dunia internet. Nah, dunia internet di sini ya maka bicara ancaman, gitu ya. Jadi ancamannya berupa nation state ya. Ya artinya di sini ada data yang bisa diambil oleh negara. Itu ancaman juga itu kan, kerahasiaan perusahaan. Atau juga organisasi lain gitu ya. Organisasi lain ya bentuk ancamannya nih mulai dari mengambil data keuangan perusahaan, mengambil data personal ya kan, kemudian juga mengambil data informasi lainnya. Ya kalau data perusahaan ya itu tadi ancamannya, apalagi perusahaan ya kalau misalkan kantor pajak punya akses kepada misalnya bukan kepada perusahaan ya, tetapi pada provider misalnya. Nah, ini semua bisa dicek gitu. Ya, maka ya, kantor pajak itu nggak bisa diaudit BPK gitu kan. Kenapa ya? Karena rahasianya banyak sekali gitu kan, kemana-mana. Ya, dampaknya itu mereka hanya audit internal gitu kan, tidak diaudit BPK karena aksesnya luar biasa mereka gitu kan. Ya, atau ancamannya aktivis ya, berupa ini kerahasiaan perusahaan, kemudian sensitive business information dan sebagainya ya. Atau juga adanya informasi orang dalam. Nah, ini juga ancaman. Ya, jadi insider ya berupa data ya dari pegawai yang ada di dalam juga. Nah, ini ancaman juga ya oleh perusahaan. Ya, itulah Bapak Ibu sekalian ya, berbicara kita yang namanya buku besar pembantu dan buku besar umum ya. Jadi buku besar pembantu dan buku besar umum ini sangat penting sekali ya karena berkaitan dengan data ya. Makanya dalam hal ini data ini harus dipelihara ya, sehingga tidak ada kejadian misalnya seperti isu yang lalu ada perusahaan yang jual beli data gitu kan, Tokopedia misalnya. Dia jual seperti ini gitu ya. Nah, jadi jual data perusahaan itu ya bisa menyangkut isunya dulu itu Tokopedia kan banyak ya yang kita lihat bagaimana
kebocoran data terjadi gitu ya. Jadi sangat penting sekali yang namanya general ledger and subsidiary ledger ini. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang kita diskusikan lagi sampai di sini.